Kalau soal munculnya somasi dan ancaman itu gimana tuh awalnya? Nah, itu dia. Mungkin Kaget nggak? Mungkin Mas, Oh langsung. Langsung aja, langsung. Sekarang sudah punya kuasa hukum. langsung mungkin nih. Udah tenang dia. Iya. Iya. Gimana nih Bang Sangaji nih? Ya memang awalnya ketika Mas Topi Merah membongkar hasil temuan terbarunya si Rismond, ya, kemudian beberapa hari setelah itu kan disomasi oleh Jahmada Girisang, kuasa hukumnya Rismond. Dan di Rakyat Bersuara kami sudah menjawab somasinya Rismond secara langsung itu. Menjawab somasinya langsung di hadapan publik. Masyarakat yang nonton kan hasil somasi kami. Nah sejauh ini nggak ada lagi tindak lanjutnya. Karena memang somasi itu nggak punya dasar secara hukum gitu. Mungkin itu sekedar saya melihat hanya respon aja kali ya. doang atau kayak ya, gimana? mengintimidasi aja. Mungkin awalnya dia pikir bahwa bukan Mas Topi Merah ini sendiri dan tidak akan didampingi oleh kuasa hukum. Dan kebetulan yang dampingnya adalah kami gitu loh. Iya. Mungkin dia nggak nyangka juga. Si Jahmada Girisang nggak nyangka bahwa Topi Merah akan didampingi oleh kami gitu Orang kan. banyak kuasa hukumnya juga ya. Iya kan. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu ya sampai sekarang nggak jalan juga somasi. Nggak ada. Oh, Somasinya udah. Tapi kan katanya sudah mau terjawab ya. kami udah jawab. Udah jawab live lagi. Lagi. Nggak ada tindak lanjut lebih dalam soal Nggak ada. somasi segala macam. Itu memang kayak klien yang omong-omong doang. Tapi aman Mas Topi Merah selama ini. Sejauh ini sejauh ini di sosmed aja sih paling sama youtuber-youtuber yang membelok-belokkan apa yang saya omongin gitu. Ya gitu aja sih. Saya dipotong-potong ya. Dipotong-potong serangan-serangan terus pribadi dibikin gitu. narasi baru. Ya itu udah Mungkin ini terbiasa kali ya, lah. mulai kalau konten kreator dikasih timestamp kali ya. biar nggak ada yang potong-potong ya. Ya, mungkin. Ya, Besok, nanti tambahin timestamp. lah. Kita juga ini mau ngomong Mbak Fitri bikin konten sekarang udah pakai watermark dulu. Karena banyak yang nyolong ya. Belum mulu konten gue banyak yang dicolong katanya. Iya. Akhirnya dibikin watermark gitu. Oh gitu ya? Iya. suka diposting orang lagi tapi Diposting. nggak nyebutin sumber. Iya, terus sekarang kalau udah potong-potong kan kasih timestamp kan waktu yang gitu. Jadi Property ketahuan of kalau it dipotong-potong gitu. Jadi mungkin Mas Topi Merah bisa kayak gitu kan. Iya. Karena kan itu kita kan Mas Topi Merah mau nggak mau udah nyemplung nih. Iya. Udah nyemplung udah nggak di bisa balik lagi nih. di kolam yang lagi rame kasarnya ya. Mau Kolam nggak basah mau. ini. Berarti itu udah Nyesel nggak? Nyesel antisipatif nggak? nih. Apa maju terus? Kalau nyesel atau enggaknya sih jujur dari dalam diri saya sendiri ya. Itu lebih ke seneng, Excited ya. Excited. Karena Tantang ya. ya karena saya berusaha untuk mencerdaskan terkait terutama tentang foto-foto digital kayak gitu. Bukan hanya di kasus ini saja, tapi saya bisa drive sebuah pengetahuan di mana konsep digital itu teknologi digital itu sangat berkembang di Indonesia ini, di dunia bahkan ya, terutama untuk face recognition. Sekarang kita tahu face recognition kan dipakai di hampir dompet-dompet digital, yang di situ tentunya yang disimpan uangnya nggak sedikit ya, pasti banyak. Yes, Nah, dompet verifikasinya digital. itu kan menggunakan ilmu yang sekarang sedang ramai kayak gitu. Di Nah, kereta juga pakai face code recognition ya di KAI kan. juga. KAI Oh, pinjol. Dipinjol. nah di situ kan orang-orang pada kadang-kadang nggak tahu ini buat apa sih foto-foto Iya, kayak gini. iya. Nah itu sebenarnya di balik teknologi ini itu tersimpan sebuah rumus matematika dan algoritma-algoritma yang sangat rumit di dalamnya kayak gitu. Dan saya menjelaskan ini kepada orang-orang yang awam agar mengerti konsepnya aja kayak gitu. Artinya bisa dong kalau misalkan Edukasi, ini di luar kasus ya, di luar kasus. Bisa dong kalau misalkan wah, aku curiga nih pacar gue selingkuh, ada bukti CCTV. Ini bener kan foto sama dengan foto dia? Nah, itu bisa, kan? bisa. Iya kayak gitu-gitu. Ini konsepnya mau matematika. Soalnya emang foto tuh agak-agak ini, gua ya, foto paspornya tuh cepak, weh. Nah, kalau keluar negeri, gua harus Nggak cepakin mirip. rambut. Oh, Karena iya. kalau misalkan gua panjangin kayak gini, nggak mirip disebutnya. Iya. Bisa kayak gitu kan? Karena dia kan lihat langsung. kalau misalkan pakai teknologi seharusnya udah nggak perlu. Oh, berarti teknologi ini. Iya. Gue ke Thailand Karena kemarin. mukanya bukan rambutnya Iya. lagi. Pas saya ke Thailand Iya. itu enggak ini. Padahal di foto paspor saya dan foto saya dulu agak ini, terus foto itu saya gondrong gitu, agak Iya, lebat iya, lah agak gitu. lebat. Nah, itu bisa kok masih. Masih bisa ya. Oh, berarti muka gua Bisa. lebih aneh ya. Itu kalau misalkan error-error kayak gitu biasanya thresholdnya yang rendah,
thresholdnya yang tinggi ya. Threshold, Thresholdnya yang tinggi. Threshold dari apa ya, batas yang ditentukan iya, oleh ambang batasnya. pihak imigrasinya itu tinggi ya. Terus Biar nggak ada mungkin di situ juga ada verifikasi ini anatomi langsung dari orangnya juga kita kan nggak tahu. Oke, lepas kacamata, lepas topi gitu ya biasanya Iya. kalau di imigrasi ya. Iya. Karena lebih ini gitu kan. Mm. Wah, ini ini baru nih kan. Kita juga sebelumnya kalau misalkan Mas Topi Merah tahu, Mas Roy Suryo juga dulu begini. Mas Roy Suryo juga dulu gini kan, kalau misalkan ada foto-foto yang viral, Mas Roy Suryo ini bener nggak, asli nggak fotonya gitu kan, kalau misalkan kita lihat kan gitu kan. Ya. Dan ini kayak Mas Roy Suryo dulu ya gitu. Berarti nanti Agak berbeda. Oh, berbeda ya. Iya. Ini karirnya kayak Mas Roy gitu. Amin. Mau jadi ahli IT. ya karena emang ini diperlukan kan. Ya, kalau era Pak Roy kan digital. kalau Pak Roy lebih ke kacamata telematika. Kalau saya lebih ke kacamata computer vision. Itu sebenarnya beda genre lah kalau kita bilang. Apalagi sekarang ada AI face app, face apa? Iya. Face web ya. Face web atau face app, kita bisa mendeteksi ini AI apa enggak sih dengan menghitung noise-nya kayak Iya, gitu. jahat banget sekarang foto, misalkan foto gua Deep face gitu. deep face diubah, terusnya Badannya. diedit jadi maling gitu kan. Nggak, ini juga gitu kan. Nah, itu buat bahaya kan. kejahatan, Modus-modus iya, kejahatan. kejahatan digital, buat ancaman kayak gitu. Gini, tapi Mas Topi Merah, aku mau tanya. Ini kan source yang Mas Topi Merah teliti adalah source yang beredar di media sosial. Jika suatu saat nanti misalkan pihak Jokowi bilang, nih ijazahnya yang asli, ini foto Jokowi yang asli, periksa, mau nggak? Mau banget, Pak. Justru mau banget. Iya, justru mau banget. Karena rasa penasaran ini bukan hanya saya, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Yes, ya. Itulah. Mas Kafit, emang mau? Ya bisa. Maksudnya gimana nih? Mau juga nunjukin Ya bisa. Kan tadi kan Mas Topi Merah bilangnya hanya mengambil data-data di media sosial kan, keterbatasan resource juga. Iya. Kalau misalkan mau nih ijazah Jokowi, nih Pak Jokowinya kalau perlu foto yang terbaru gitu. Mau Iya, mau banget. kan, Iya. karena memang biar tahu thresholdnya segede apa, mirip enggaknya gitu. Iya. Tapi Dan saya nggak percaya Jokowi mau nunjukin ijazahnya. Kenapa, Bang? Sampai kapanpun. Sampai dunia kiamat. Tapi kabarnya Pak Karena Jokowi gini, udah Iya. juga nih Nggak, sama gini. kasus ini. Kalau Pak Jokowi mau mengakhiri polemik ini, bahkan tidak berlarut-larut, anak bangsa berseteru hampir bertahun-tahun, sebetulnya cukup dari awal kan yang diminta adalah nunjukin ijazah. Ijazah itu kan bukan barang aib gitu loh. Kalau didapat secara sah, secara aturan akademik, memenuhi semua persyaratan akademik, ya buat apa malu? Kan ijazah itu kan properti intelektual. Masa malu nunjukin ijazah? Emang kalau nunjukin ijazah terus kacamata, berkumis, bibir tebal gitu kan? Terus kalau nunjukin kepada publik, Berarti kalau terus rusak gitu martabatnya kan enggak juga. berarti gitu kalau kan. tidak bersedia Ya itu akhirnya kan menurut jadi Abang apa big tuh? questionnya kan di situ. Ketika Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya, akhirnya muncul anak-anak muda seperti Topi Merah. Mau menjawab rasa teka-teki, penasaran. mau menjawab teka-teki itu gitu. Hanya dari satu. Akhirnya muncullah Roy Suryo, Rismon, Dr. Tiva. Belakangan ada yang mewakili Gen Z, Iya. yaitu Mas Topi Merah. Nggak salah, karena Pak Jokowinya sendiri nggak mau jujur dan terbuka. Masa harus selembar ijazah dipertanyakan bahwa karena pidana orang mau diadili Sampai ditetapkan. muncul kasus pidana yang baru lagi ya. Iya. Yang kemarin itu. Iya, akhirnya kan ini kayak semacam snowball effect gitu. Ya, snowball effect. Ini makin banyak perkara-perkara pidana di Polda Metro Jaya gara-gara ijazah. Ya, kata penyidik, beginian lah kasusnya. Kasusnya beranak Apalagi ya. kemarin Iya, beranak. Rismon baru dilaporkan. Nah, apalagi? Dilaporin lagi. Apa tuh laporan? Ya, dugaan tindak pidana penipuan penggelapan terkait dengan buku Gibran in Game. Wah, kayak makin banyak Minggu depan akan Rismon akan dilaporkan lagi. Soal? Dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Nah, kalau udah kayak gitu Abang berpikirnya Itu- ini akan menghalangi untuk ke arah ijazah. Enggak, persoalan ijazah itu kan persoalan dua. Kalaupun ada 10 atau 20 persoalan hukum, itu kan perkara berdiri sendiri. Tidak satu bergantung bisa, kepada yang lain gitu. nggak bisa mengganggu Tidak ada satu kasusnya perkara menyandera perkara yang lain. Oke. Tetap harus jalan ya. Tetap jalan semua, secara hukum jalan semua. Karena perbuatannya berbeda, pasalnya berbeda,
unsur deliknya berbeda, alat bukti dan barang buktinya berbeda, teknik pembuktiannya pun juga berbeda gitu. Pelakunya juga berbeda, pelapor dan terlapor juga berbeda, korban dan pelaku tindak pidananya juga berbeda, jadi tidak saling menyandra. Nah, saya ingin menjawab aja tadi pertanyaannya, Mas. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.